Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan video 1 dan video 2? Apakah sudah memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman semua mengenai aplikasi CorelDRAW X7 ini? Ya, kita sekarang beranjak ke video yang ketiga. Nah, di video ketiga kali ini kita mau apa? Kita mau mengaplikasikan pengetahuan kita ke dalam pembuatan pamflet ataupun poster. Ya, kita semua tahu bahwa CorelDRAW ini juga digunakan untuk membuat pamflet ataupun poster. Ya, sekarang kegiatan-kegiatan apapun, apalagi di kalangan mahasiswa ataupun pelajar, itu biasanya pasti menggunakan pamflet atau poster sebagai daya tarik untuk menarik para pembaca, seperti itu ya. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan materi ataupun bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam poster atau pamflet kita. Entah itu misal foto, kalau misal pamflet seminar gitulah contohnya ya, berarti kita harus menyiapkan foto pemateri, foto moderator biasanya, terus ada logo dari lembaga yang menyelenggarakan seminar itu, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari bahan ataupun materi yang kita gunakan dalam pamflet. Nah, kita sekarang mau meniru pamflet dari kegiatan ini saja dulu ya, sebagai acuan gitu ya. Oke, kita drag. Nah, bisa dilihat ya, kita bisa memperhatikan pamflet ini ada beberapa hal yang harus ada, atau kriteria-kriteria pamflet yang informatif serta komunikatif. Pamflet yang informatif itu pasti tetap memperhatikan 5W1H. Jadi nama kegiatan yang diinformasikan ataupun inti dari informasinya, di mana, kapan, bagaimana cara mendaftar, itu sebisa mungkin harus tertuang di dalam pamflet ataupun poster yang kita buat. Nah, oke, kita langsung saja membuat sebuah pamflet atau poster ya. Yang selanjutnya, setelah kita mempersiapkan bahan, kita alangkah lebih baik untuk membuat latar ataupun kertas ataupun background. Entah, silakan terserah mau menyebutnya apa. Kalau kita buat putih dulu ya, kita biar mudah. Silakan, kita bisa membuat background atau kertas ini semenarik mungkin. Caranya mungkin bisa menggunakan interactive fill tool ya. Di interactive fill tool kalau ada fonten, ada kalau misal pengen warnanya warna uniform ya silakan warna uniform. Ada color pattern, bitmap, dan lain-lain. Nah, bisa juga kita menggunakan gambar yang sudah tersedia, ataupun bisa misalnya kita Google kita searching di Google gitu ya, kita sudah menemukan gambar yang sudah jadi. Nah, bisa dijadikan sebuah background. Nah, contohnya background ini ya. Kita sebenarnya background ini pun sudah ya, sebenarnya gambar ini itu ya juga bisa sebagai latar secara langsung ya. Akan tetapi saya tidak ingin menggunakan secara penuh gitu ya. Saya ingin hanya menggunakan bagian tertentu saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita drag sambil klik kanan, terus masukkan ke kertas kita. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini ya. Kita pilih Power Clip Inside. Nah, Power Clip ini seperti apa ya, tab gitu. Jadi menempelkan hal-hal lain, objek-objek lain ke dalam kertas kita tanpa meloper sedikit pun gitu ya. Nah, setelah kita menempelkan background tadi ke dalam kertas kita, nah ini adalah tampilannya ya. Jadi tadinya kan lebih lebar, nah langsung masuk ke dalam kotak. Jadi tidak ada yang di luar kotak, seperti itu.
Oke. Nah, untuk merubah posisinya gitu ya, kita bisa klik edit power clip. Nah, kalau kita klik edit power clip nanti akan keluar dari kotakan, tapi kotaknya tetap terlihat ya. Nah, kita bisa mengatur posisinya kembali. Jadi setiap kita pengen mengatur posisi ataupun kita bisa mengatur besar kecilnya suatu objek gitu ya, kita harus edit power clip seperti itu. Oke, setelah kita sudah mengatur background dengan baik gitulah ya, kita sudah mengatur background awalnya. Nah, yang pertama kita tulis atau kita masukkan adalah judul program ataupun inti informasi, pokok informasi seperti itu ya. Kita tulis berarti kalau di sini sekolah desain, kita tulis dulu sekolah desain. Nah, kita langsung setelah kita tulis, kita atur fontnya ya. Nah, sekali lagi font itu sangat penting di dunia desain grafis ya. Tampilan dari tulisan kalian itu adalah jiwa ataupun nyawa dari tulisan kalian itu sendiri, karena bagaimanapun kalau misal saya tulis seperti ini ya, sekolah desain dengan font yang biasa, tentu orang yang membaca itu kurang tertarik untuk membaca informasi yang kita sajikan di dalam pamflet ataupun poster kita. Nah, makanya font itu sangat penting. Nah, misal ini ya. Ya, hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam membuat poster atau pamflet adalah ilustrasi. Maksud dari ilustrasi di sini adalah objek-objek yang mendukung pesan agar bisa lebih tertangkap oleh pemahaman si pembaca. Jadi objek-objek tambahan gitu ya. Misal ini kita ada sekolah desain kan, pamflet kita. Sekolah desain, kita bisa menambahkan ilustrasi logo CorelDRAW di huruf O pada kata sekolah. Nah, itu juga menambahkan kesan dan menguatkan informasi yang ingin kita sampaikan bahwa kita ingin membuka sekolah desain tersebut. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam membuat pamflet ataupun poster itu adalah penempatan objek-objek di dalam poster kita. Contoh, misal ini ada logo HMJBBA sebagai penyelenggara sekolah desain ya. Nah, penempatan logo-logo ini itu harus diperhatikan, karena bagaimana caranya agar pembaca itu paham, mengerti bahwa penyelenggara sekolah desain ini adalah HMJBBA, tapi logo HMJBBA-nya itu tidak mengganggu ataupun tidak merusak informasi yang didapatkan. Dan tentu saja juga tetap memperhatikan bahwa logo itu pun bisa menambah inovatif ataupun kreativitas dari pamflet tersebut. Ya, berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat poster ataupun pamflet adalah objek-objek yang kita masukkan ke dalam pamflet kita itu harus jelas. Ya, harus jelas, apalagi objek-objek seperti foto ataupun gambar nyata. Nah, itu harus jelas dan tidak malah justru merusak gambar desain kalian, seperti itu. Nah, tentu saja keunggulan dari CorelDRAW X7 ini ataupun aplikasi editor berbasis di laptop atau PC lain itu adalah kita bisa membuat objek secara bebas, tidak seperti
editor foto-foto di HP ataupun di PC, tapi yang sifatnya lebih sederhana ya. Jadi di CorelDRAW ini kita bisa membuat objek secara bebas. Nah, ini misalnya ini ya. Ini untuk bingkai tulisan kalian agar tulisan inti ataupun informasi-informasi penting di dalam pamflet bisa terlihat lebih jelas. Misalnya tempat dilaksanakannya sebuah acara ataupun deadline pendaftaran ataupun apa itu. Nah, jadi CorelDRAW ini unggul atau kelebihan CorelDRAW itu bisa membuat poin-poin di dalam pamflet seperti itu. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah pemilihan warna. Pemilihan warna itu sangat penting dalam desain grafis. Kita coba lihat ya, pamflet sekolah desain ini nuansa warnanya hijau toska, putih, hitam, tidak jauh dari warna-warna itu ya kan ya. Nah, ini yang saya buat itu ya tidak jauh juga dari putih, oranye, hijau, kuning, dan hitam ataupun biru tua itu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan karena warna yang tidak kontras ataupun tidak samar-samar seperti itu ya, itu kurang jelas dibaca dan tentu saja bisa membuat pembaca untuk tidak tertarik membaca informasi yang kalian sajikan. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ini pamfletnya bisa diteruskan, mungkin di informasi-informasi lainnya ditambahkan, ada ilustrasi-ilustrasi misal gratis ataupun yang lain-lainnya itu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si desainer atau teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja sekolah desain pada hari ini ya, video yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.